Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, santri hebat kelas 3. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Bu Hilda harap anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Hilda, kita akan membahas bersama-sama tentang hikmah waktu sholat ya. Nah, anak-anak, sholat itu hukumnya apa? Nah, sholat itu merupakan salah satu kewajiban bagi seluruh umat Islam, karena sholat itu merupakan tiang agama yang menjembatani kita untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Nah, sholat itu ada waktunya ya, ada 5 waktunya. Ada apa saja? Yang pertama ada sholat subuh, yang kedua ada sholat duhur, ada sholat asar, ada maghrib dan isya. Nah, untuk hikmah-hikmahnya Bu Hilda akan membahas satu persatu. Anak-anak perhatikan ya di rumah. Sebelum kita ke hikmah waktu sholat, nah anak-anak, sholat itu tujuannya apa sih? Nah, tujuan sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sih waktu sholat itu ditentukan pelaksanaannya pada waktu-waktu tertentu? Karena pada saat waktu itu seluruh umat manusia, seluruh umat muslim diharapkan dapat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah anak-anak, untuk hikmah waktu sholat yang pertama yaitu sholat subuh. Mengerjakan sholat subuh berarti mendatangkan rezeki, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rezeki pada waktu sholat subuh ya. Maka dari itu kita sebagai umat muslim hendaknya mengerjakan sholat subuh, karena kita mau rezeki kita, rezeki untuk orang tua kita itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Untuk yang kedua setelah sholat subuh yaitu sholat duhur ya. Ketika tadi kita sholat subuh itu sebelum matahari terbit, sebelum fajar terbit dari ufuk timur, sedangkan sholat duhur itu dilaksanakan ketika matahari sudah terbit ya. Nah pada saat itu para manusia, para umat Islam sudah melaksanakan aktivitasnya setiap hari ya, mungkin bekerja, berkegiatan yang lain-lain sampai siang, sampai tengah hari. Kemudian ada waktu istirahat di antara kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan hingga tengah hari. Nah, pada tengah istirahat itu umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat duhur ya, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat sela-sela kegiatan dan beristirahat tadi. Karena kenapa? Karena dalam hadis mengatakan pada saat duhur itu pintu-pintu langit terbuka, amal kita mulai pagi, mulai terbitnya matahari hingga tengah hari itu dicatat dan amal-amal disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu anak-anak harus senantiasa melakukan amal kebaikan ya, mulai dari pagi hingga tengah hari tadi waktu duhur ya. Kemudian anak-anak yang ketiga, setelah sholat duhur ada sholat asar ya. Setelah tadi duhur, para umat manusia, umat Islam telah melaksanakan sholat duhur di sela-sela kegiatannya. Kemudian masuklah waktu asar anak-anak. Lah, pada saat asar ini matahari mulai terbenam ya. Nah, para
umat manusia, umat Islam mulai selesai dalam berkegiatan. Biasanya sudah selesai bekerja ya, waktunya pulang, waktunya beristirahat. Nah, pada waktu itu pun ya umat manusia diharapkan terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat asar, mengingat apa saja sih seharian tadi yang sudah dilakukan. Maka pada waktu asar, pada waktu selesai bekerja pun harus tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sholat. Nah, setelah tadi sholat asar, kemudian yang keempat ada sholat maghrib ya. Sholat maghrib menandakan fajar mulai terbenam ya, kegelapan mulai datang. Nah, pada saat ini umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat mengingat Allah. Karena apa? Karena pada saat ini kegelapan mulai datang, maka diibaratkan bahaya mulai datang. Nah, tidak ada tempat berlindung selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tempat kita berlindung mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat, berharap kita terbebas dari bahaya kegelapan ya. Nah, untuk sholat yang terakhir yaitu yang kelima setelah sholat maghrib ya, sebelum tidur anak-anak biasanya melaksanakan sholat apa? Sholat isya ya. Nah, pada sholat isya ini waktunya seluruh umat manusia, umat Islam untuk beristirahat. Nah, pada saat ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat mengingat Allah dengan harapan bahwa kita dapat berdoa kepada Allah, mensyukuri karunia-Nya atas apa yang diberikan kita kepada umat manusia seharian tadi ya, atas rezeki yang dilimpahkan kepada kita seharian tadi ya. Kita berpikir apa sih aktivitas yang sudah kita lakukan hari ini, kebaikan apa sih yang sudah kita lakukan hari ini, dan apa yang perlu kita perbaiki ya. Diingat lagi pada saat sholat isya dan memohon berdoa agar besok kita menjadi insan, menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke? Nah, anak-anak, dari hikmah waktu sholat tadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam setiap waktu kita hendaknya sebagai umat muslim harus senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam hati kita sudah tertanam, sudah terbiasa mengingat Allah, maka hal-hal buruk, hal-hal jelek, hal-hal yang mendatangkan dosa, insya Allah kita dapat menghindarinya karena kita senantiasa mengingat Allah ya. Nah, maka dari itu anak-anak di rumah jangan lupa waktu sholatnya ya, melaksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai telat, oke? Jangan lupa berdoa juga. Nah, itu saja yang dapat Bu Hilda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat, anak-anak tetap semangat. Jangan lupa melaksanakan pembiasaan, tetap rutin mencuci tangan ya, agar kita terhindar dari penyakit. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.